Kita menuju ke taman rekreasi. Taman rekreasi itu indah banget terlihat, jelas. Taman rekreasi itu untuk mengisi hiburan di hari kekosongan kita selagi kita penuhi perjalanan hidup. Terutama binatang-binatang buas itu tiada hentinya mendekat. Semuanya itu tergantung kitanya. Harapan demi harapan yang tertulis di benaknya masing-masing ingin cari keselamatan. Taman rekreasi itu indah banget, indah sekali. Mungkin juga bagi si Lucy, taman rekreasi itu hanya bisa didapati di waktu masa liburan sekolah. Besar harapannya dengan adanya kita mengisi jejak jalannya rekreasi tempat daerah yang dilarang, terutama anak-anak. Lucy, Riana begitu senangnya dan dirasakan sangat sekali. Harapannya dengan kita berjalan ke taman rekreasi, semuanya indah-indah bisa kita kembangkan, walaupun hanya setitik. Setitik itu nilainya besar. Pengetahuan kita ini masih terlampau rendah. Besar harapannya semakin kita banyak menimba ilmu, itu faedahnya agak banyak juga. Sekarang kita lagi menuju ke taman rekreasi. Taman rekreasi itu indah sekali. Bahkan kita mungkin yang kita lihat itu banyak binatang-binatang, bahkan tempat-tempat hiburan itu sungguh indah dan rasanya takjub dilihatnya. Pandangan seorang berbeda-beda. Kemungkinan yang nilainya kurang mantap atau kurang yakin, bisa jadi taman rekreasi itu dianggapnya tidak menyenangkan. Padahal dari kita sendiri, tujuan kita kan mau rekreasi, ya pasti kita harus semangat. Malum, dengan cara hitungan, mereka yang pergi ke taman rekreasi tanpa bermodal apapun, ya akan capek lah. Akan capek. Mungkin juga yang kita rasakan saling tertutup. Besar harapan ke taman rekreasi ini itu sebagai tempat hiburan. Makanya kita kalau tidak diberi waktu untuk berlibur, kita akan stres, terutama di badan kita. Makanya dengan adanya hiburan, kita untuk menambah ilmu. Setiap orang pasti butuh hiburan. Dengan adanya taman rekreasi, kita semakin enak melihatnya. Sana banyak keindahan-keindahan. Ya wajar lah
kalau yang terbiasa. Ya sedikit lah, teman rekreasi itu sedikit gaduh, seperti binatang-binatang yang berkeliaran. Tapi ya bukannya arti kata tidak enak dilihatnya, tapi itu merupakan taman hiburan. Mungkin juga kita sebagai siswa pelajar, hitungannya pastinya bahkan kita senang. Tempat rekreasi itu sangat indah, banyak orang yang takjub melihatnya. Kemungkinan di sini juga terlihat mobil lalu lintas yang melintasi taman rekreasi itu, kelihatannya baik-baik semua. Tidak ada yang menyangkut tata tertib di jalan. Walaupun binatang itu berkeliaran banyak, tapi tidak mengganggu. Bahwa taman rekreasi itu taman hiburan. Kita sangat senang memandangi pohon-pohon yang rindang. Memang rasanya berat untuk pulang karena betah. Kan tempat taman rekreasi itu indah sekali dipandangnya. Dari sudut manapun juga segar kelihatannya. Makanya si Lucy itu paling senang dia memimpin. Dia mungkin juga target dan sasarannya ke taman rekreasi kita harus enjoy. Buat apa kita ke taman rekreasi yang indah itu hanya memperbudak, capek, lesu. Kebanyakan orang dengan cara perhitungan yang matang ke tempat rekreasi itu duitnya tidak keluar. Mungkin juga kalau kita enjoy, kita mendapat nikmatnya. Di sini kita lihat binatang-binatang yang lalu lalang. Ya, kemungkinan seperti mobil-mobil yang melintas, bahkan binatang-binatang yang mengganggu merupakan katanya iseng aja. Semua binatang-binatang itu tertib pada kita. Harapannya dengan adanya ke taman rekreasi yang indah itu, mungkin juga kemungkinan karena tempatnya yang indah dan sangat asing, si Lucy senang aja bahwa itu semua tempat-tempat hiburan. Kalau di kampung itu hiburannya paling jangkrik kucing, suara kucing, jangkrik burung. Tapi kalau di kota kan hiburannya ada bumi dipaku bumi, ada yang bumi itu ditiban besi sampai jeduk, kayak mau bikin editan aja, jeduk. Nah itulah kelebihannya tempat rekreasi yang asing. Jadi bagi Susi, si Riana dan Reni sangat senang lihatnya, bisa foto bersama, apalagi nanti ke tempat yang terasing banget.
itu untuk menghibur hatinya. Ya malum lah, orang kampung butuh haus dengan hiburan. Di samping itu juga orang mungkin banyak yang tinggal diam bahwa yang sebenarnya hiburan itu sangat penting sekali. Manusia tanpa hiburan sepi, dunia ini sepi. Makanya dunia ini harus perlu dihibur. Dengan kita ini, hiburan itu jadi nggak stres. Kita happy terus. Nah, kita bisa bersenda gurau, apalagi si Lucy itu. Lucy orangnya cekatan, jalan kemana aja, ada binatang-binatang buas saja mereka paranin. Seperti anak pawang itu, mungkin juga itu ibunya seorang pawang. Pengertiannya pawang apa ya? Pawang itu sebetulnya gini, tinggal tergantung menyikapinya. Kalau binatang itu pawang hewan. Jadi hewan juga bisa dipawangi. Bukan hujan aja, kalau hujan dipawangi. Banyak daerah yang pawangnya kuat itu. Ada sewaktu-waktu wilayahnya beda-beda. Di sana kuat dengan hanya bisanya dia cuma mengingatkan turunnya hujan. Ada juga ada yang menangkis. Tapi yang namanya hujan itu tidak bisa ditangkis. Cumannya digeser. Nah, awannya jadi terang kembali, hujan hilang. Kemungkinan besar yang namanya hiburan itu saling mengisi aja. Manusia tuh butuh hiburan. Hidup tanpa hiburan sepi. Dunia ini sepi, nyepi. Apalagi hidup di tengah kota metropolitan yang canggih ini, semua serba ada. Makanan apa yang nggak ada? Maklum, kalau di kampung sih makanan combro. Combro apa sih combro? Combro tuh oncom di jero. Enak gak sih? Ya enak combro. Terutama bagi yang senang makan combro ya enak aja, enjoy. Tapi yang nggak suka makan combro ya makan hamburger. Hamburger bisa dikatakan murah, bisa juga dikatakan mahal. Tinggal tergantung selera kita. Kalau orang kampung makan combro udah suatu kebiasaan. Tapi makan hamburger, dia apa? Dirasakan perutnya mules karena belum menyesuaikan diri. Wah, kok ada rasa ini, rasa itu. Makanya yang namanya hamburger itu orang merasakannya tinggal terlihat nyajiannya. Kalau banyakkan sambal ya sakit perutnya lah. Kemungkinan ya banyak orang yang merugi. Dalam arti kalimat gini, udah mencoba merasakan pahitnya bumi ini, dia akan terenyuh. Terenyuh apa itu? Ya bisa dikatakan mikir lah. Makanya jangan terlalu banyak pikiran. Kita enjoy aja. Hidup ini kita rasakan seperti air yang mengalir. Mengalir dengan derasnya. Air itu melambangkan untuk mengisi. Banyak orang yang tidak melihat air, yang kurang menghormati, dia akan merasakan dirinya sendiri. Dalam hal ini, kita ini rasanya bangga berkat kemajuan yang kita alami. Di sana sini terdapat kota-kota yang indah, hiburan-hiburan yang indah.
Kalau di kampung teman hanya dengar suara jangkrik dan binatang yang mengembek gitu. Kalau malam suara jangkrik muncul. Tapi kalau di kota dengan kebisingan dari hal yang kecil, misalkan mobil, mereka rumit kelihatannya. Tapi yang udah biasa ya terbiasa lah. Bahwa hidup ini tidak ada yang tinggal enak. Semua ya jalan hidupnya masing-masing. Bagi yang mereka hidup pengen yang kenyang, jangan membeli sesuatu dengan yang tidak bisa kejangkau. Misalkan besar pasak daripada tiang. Orang kita dapatnya sekian, nah bisa nyarinya, jangan sampai dibesar-besarkan. Pendapatan misalkan gini, terus kamu bisa ngitung, pendapat kamu hitung sehari bisa mencapai sekian ratus. Hal itu merupakan suatu keberuntungan. Maka dari itu, setiap kita berjalan, kita jangan hanya mementingkan diri sendiri. Orang lain juga harus kita bantu. Makanya dengan adanya suara jangkrik-jangkrik yang memanggil suasana sepi atau hening, itu sebetulnya hiburan aja. Tambah hiburan ya sepi lah. Mungkin juga bagi silusi yang biasa berkeliaran di jalan-jalan atau di hutan, terutama masalah pendidikan. Pendidikan itu penting sekali. Walaupun di pelosok banyak rumah-rumah sekolah yang mengajarinya adalah guru-guru. Jangan kita dianggapnya salah jalan. Maka dalam hal ini kita harus mengerti bahwa tempat rekreasi itu sangat indah. Mungkin ada orang beranggapan mereka sebenarnya gini aja. Mereka senang bisa hijrah ke suatu tempat. Hanya mereka yang sifatnya tanggung, mungkin juga binatang-binatang yang melewat itu hanya sebagai variasi. Mungkin juga dalam hal ini binatang-binatang itu juga butuh bersolek, mempercantik diri. Menurut dia, dalam hal ini kita maklumin, bersolek itu penting sekali. Solusi orang yang tidak pernah takut apa yang di hutan itu. Mungkin juga solusi punya pandangan dan punya pandangan begini, dengan bergaulnya dengan para binatang untuk menambah wawasan bahwa kita hidup jangan seenaknya sendiri. Kita butuh kawan, teman, jangan beranggapan lawan. Semua itu indah kelihatannya. Menurutnya juga senang. Besar harapan kita dapat mengunjungi taman rekreasi yang indah ini. Itulah yang kita harapkan. Membuat hati kita senang. Dengan harapan yang suci, kita berangkat menuju lokasi. Pulangnya juga sampai di rumah dan butuh keselamatan. Berhati-hati.
banyak binatang buas yang mengintari. Oke, dalam hal ini cuman kita bisa merasakan apa artinya kehidupan. Kehidupan itu bisa dikatakan enak dan tidaknya kita sendiri yang merasakan. Di samping itu juga kemungkinan masalah hujan itu untuk berlaku keseluruhannya. Makanya dalam hal ini kita harus enjoy saja dan enak menikmatinya. Nanti sampainya di rumah kita bisa bicara sama rekan-rekan kita bahwa kita habis berjalan-jalan ke taman rekreasi. Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengikuti keindahan alam. Bahwa alam ini sebetulnya senang dengan adanya kita bisa menggauli binatang-binatang. Mereka juga senang. Harapannya kita juga bersama-sama kita senang. Maka dalam hal ini kita lihat saja bahagian itu adanya pada diri kita. Semoga perjalanan kita pulang diberi sehat dan selamat. Mulai hari ini aku akan menghubungi rekan. Oh ya Lus, kebetulan kamu datang. Kita ada mau kompromi. Acara besok kita mengunjungi taman rekreasi. Kebetulan besok kan hari libur. Jadi hari ini kita berkompromi dulu lah. Seenaknya gimana lah. Kita menemui taman rekreasi itu. Oke, kalau begitu ya kita berjanji. Yang penting kita mengikuti acara ini dengan sesungguhnya. Jangan ada yang menyimpang di jalan karena banyak hewan-hewan liar ya, terutama hewan banyak lah macam-macam. Kedua juga ada kendaraan-kendaraan umum proyek yang lagi perbaikan jalan di hutan itu, kita harus hargai juga mereka. Jangan kita mentang-mentang pelajar kita seenaknya aja mau menuju ke hutan tempat taman rekreasi. Pokoknya kita udah berjanji lah. Kita persiapan kita sudah matang. Jadi kita kumpul bersama-sama nanti kita berangkat ya. Yang penting kita ya walaupun ada 4 atau 5 ya kita tetap berangkat ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Ini kan kita untuk menikmati hiburan. Wah itu ada seekor kambing sedang mencari makan. Lus, gimana Lus persiapan kita? Ya pokoknya kita gini aja. Kita sama-sama kita berangkatnya ke sana. Apabila ada haluan yang merupakan misalkan kayak binatang-binatang itu sudah sewajarnya lah, sudah sepantasnya. Mereka itu nggak galak. Di samping itu juga kita sudah akrab lah. Jadi udah mereka tahu baunya kamu juga bau pengusaha apa. Pokoknya ya siap lah kita berangkat. Mudah-mudahan kita nggak ada halangan. Di samping itu biarkan hewan-hewan itu berkeliaran. Kebetulan aku sedang menunggu nih. Lucy sebagai ketua pimpinan ya bertanggung jawab dalam memimpin barisannya. Ya kita seadanya aja. Hewan-hewan ini juga harus kita hargai. Mereka kompak selalu. Jangan manusia hanya teman bisa diomongan saja.
Memakai itu juga harus hati. Aku sangat menyayangi binatang-binatang. Binatang itu juga menyayangi kita. Di samping itu juga kita perlu waspada. Ren, baiknya kita gimana nih acara untuk menuju ke taman rekreasi? Siap. Pokoknya kita berangkat ya sama-sama lah. Nggak ada saling silih apa ya. Pokoknya saling mengerti lah. Perjalanan kita ini, nah itu kebetulan tuh. Nah, Lucy udah sebagai pemimpin tuh udah datang. Dia mengatur nanti jalannya, perjalanan ke taman rekreasi. Terus gimana Lus? Di antara misalkan ada yang nggak datang, kita tetap jadi nggak berangkat? Ya tetaplah jadi. Biarin aja yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Salahnya sendiri. Orang liburan tidak dimanfaatin. Liburan ini kita bukan arti kata senang-senang, untuk menambah ilmu lah. Kita seorang pelajar kan nambah wawasan. Di hutan tuh gimana? Terus apa ya, mengarungi kayak samudra aja. Jadi ibaratnya di luar itu kita harus menjaga etika kita, tata krama kita. Nah, terutama ini tuh ada mobil proyek itu. Mereka sebetulnya juga ingin berdampingan dengan hidup kita. Karena tugas proyek itu sulit, ya kemungkinan sulitnya itu penuh waktunya. Kita sih masih pelajar, masih bebas sana kemari. Yang penting kamu Dona jaga ya di perjalanan. Ya, oh ya itu kalau sih. Nah kita udah memasuki nih taman rekreasi. Kayaknya enak banget kelihatannya tuh. Ada perosotan, ada kuda-kudaan, kanan kiri maju kena, mundur kena. Itu ada kincir tuh. Nah kita bisa naik di situ. Siapa aja yang mau menikmati yang namanya taman hiburan bebas, mumpung belum bayar, kita manfaatkan. Nah, satu persatu itu kita kunjungi. Ya, rekreasi kita ini emang banyak sih, gratis, bukan berarti kata semua kita naiki. Ya kita selami lah, arti kata pandangi keindahan permainan yang belum kita dapati. Semoga ya nanti kita kelak ya ada yang lebih bagus lagi. Mungkin sekedarnya penduduk kampung itu punya ide, ingin apa ya, ingin meramaikan suasana di kampung, bahwa hutan itu jangan sampai sepi. Ya kalau sepi sih enggak ya, binatang ada suara burung-burung macam-macam. Terutama kita ini menjaga lingkungan agar aman dan tertib. Kita ini kan bisa, terserah kita mau 5, ber-6, ber-7, ber-8. Yang penting kita happy semua. Reni, Dona, Mary, Lucy. Nah, mungkin harapannya kita bersatu aja di dalam sejarah kita merumuskan dalam judul katak hendak menjadi lembu. Kebetulan ini katak yang hijau ini dia berniat, bercita-cita ingin menjadi lembu. Dalam peribahasa mengatakan entah mustahil atau gimana, itu kita tuangkan dalam video ini. Nah, menurut sejarah, katak itu mencari jati diri kemana-mana. Nah, itu kan ada pasangannya. Yang merah itu adalah perempuan. Kalau yang laki-laki itu
ada yang warna hijau. Dan juga seekor tikus itu cuma hanya mengganggu aja perjalanan si katak ini. Katak ini emang bercita-cita ingin menjadi lembu, tapi entahlah, dalam sejarah itu mengatakan mustahil. Tapi namanya kita tuangkan dalam film ini, katakanlah menjadi lembu, cuma mengikuti aja lah. Sampai sejauh mana si penulis ini melangkahnya. Si katak itu mencari-cari jati dirinya kemana-mana saja dia. Entah apa yang dimaksud ini sekarang. Dia kan sementara dia masih berangan-angan aja. Kebetulan si Lucy ini sebetulnya sebagai pawang. Walaupun dia kecil orangnya, tapi dia punya batinnya emang udah kuat ya. Itu selalu si katak itu mendekati si Lucy. Lucy itu punya sejarah yang mengatakan siapa yang binatang kalau sudah disentuh dia akan takluk sama si Lucy. Nah itu Reni temannya, sahabatnya. Dia tuh hanya mensahkan aja. Kalau si Reni bilang dekati mereka, ajak bicara. Mereka itu sebetulnya seperti katak itu hanya perumpamaan aja. Sebetulnya dia manusia hanya dikutuk. Tapi nanti pada saatnya dia akan berubah wujudnya. Seperti hewan-hewan yang lainnya itu. Apa yang dari asal usul pertamanya yang dikemukakan oleh si penulis itu, bahwa katak hendak menjadi lembu, ya katak itu yang akan menjadi lembu. Dalam kisahnya terus berjalan. Binatang-binatang itu teman hanya sifatnya yang mengganggu lah. Namanya sama hewan, pikirnya. Padahal itu ada kelebihan nih katak itu. Katak itu hanya sebagai simbolis saja. Si Lucy sebagai penengahnya dan Reni sahabatnya, ya selalu ya arti kata mengayomi lah binatang-binatang itu. Terlalu akrab. Menurut segi pandangan, si Lucy itu bukan orang sembarangan. Dia seperti kayak manusia dewa lah. Hanya diberi tugas tinggalnya di hutan. Hutan itu juga bisa dikatakan hutan banyak bicara. Banyak binatang-binatang sudah ditundukkan sama itu, bukan manusia sembarangan. Dia sebetulnya seperti kayak dewa. Dewa dalam hal melihat suasana di hutan. Semua binatang-binatang itu takluk sama dia. Tangannya kalau sudah menyentuh binatang-binatang semua. Si Lucy itu sebagai pawang di hutan itu, dia mengetahui seluk-beluk binatang itu yang mengandung arti. Terutama si kodok itu sudah dibaca sama si Lucy, bahwa dia keinginannya dia pengen menjadi lembu. Ya dalam sejarah sih mengatakan katak hendak menjadi lembu itu merupakan ya seperti gini, mustahil lah. Seorang katak kan kecil, kalau lembu itu besar. Tapi bagi si Lucy ya menyanggupinya aja, makanya dia mendekati terus si Lucy. Si katak itu mendekat, selalu terlalu dekat. Binatang-binatang juga kan agak cemburu, karena cemburunya apa? Masa diajang disayang. Kami gimana nih katanya gitu. Ya seperti beruang, macan, jerapah, mereka juga perlu kasih sayang. Tapi si Lucy kan tangannya cuma hanya dua, paling diperbantukan sama si Reni. Nah, terus si Reni suka juga membantu dia. Reni, si Yeni, nah itu juga dia membantu. Boleh dikatakan tangan kanannya lah. Yang diharapkan gitu, pengennya seperti ini lembu itu juga pengen menjadi apa gitu. Semua di sini dalam sejarahnya, menurut si Lucy ini dia harus berjiwa sabar. Karena kalau di hutan itu, kalau tangan kita halus, terlalu kasar sama binatang, dia akan marah. Dengan harapan ya dia saling mengerti lah. Manusia itu selalu menghormati lah sama binatang-binatang. Binatang itu juga penuh kasih sayang. Kalau dia digalakin sedikit ya dia bisa menggigit atau mencakar.
Tapi selama si Lucy itu megang hutan hutan yang selebat ini, nggak pernah ada penanganan, arti kata rekan-rekannya dia tuh disentuh sama binatang-binatang yang galak. Mereka kalau udah mendekati Lucy, semua tuh takluk sama Lucy. Apalagi nih si Mayang itu tuh, si Mayang yang rambutnya kempang itu, dia kan kadang-kadang suka belagu. Ya Lucy itu hanya mengingatkan aja, Mayang kamu nggak usah belagu ya, gitu. Kamu belum ada ilmunya, belum punya ilmu sekuku ireng lah, kata-kata gitu. Kalau belum punya ilmu ya kamu jangan coba-coba binatang itu udah kamu dekati. Kamu bisa dicakar seperti harimau itu. Untungnya dia menghormati sebagai Lucy. Nah, hutan ini kan dipegang semua sama Lucy Lucy. Lucy itu bukan orang sembarangan. Dia seperti pawang. Tangan kalau udah menyentuh binatang itu takluk, hormat, tunduk. Nah, tapi dia juga nggak memerintahkan harus berbuat kasar sama binatang lainnya gitu. Semua harus rukun, makanya semenjak dipegang sama si Lucy, hutan itu kelihatannya damai selalu. Lucy ini bisa pawang sejati lah, nggak pernah menyakiti mau rekannya, mau binatang, dia selalu hormat sama rekan-rekannya. Walaupun ibaratnya ada yang menyepelekan dirinya, dia tetap berbuat baik. Kan dalam hal ini binatang itu perlu kasih sayang. Nah, banyak orang melihat binatang itu bisa memakan kita. Bukan, karena dia disakiti, dia jadi takut. Seperti kayak tikus itu. Tikus juga itu bahaya. Suka menggeragoti makanan. Seperti tikus itu bahaya. Suka menggeragoti rekan-rekannya. Tapi kalau adanya Lucy, mereka juga takut, khawatir. Karena apa? Lucy itu telunjuknya itu bisa mengatakan, kamu nggak usah begitu, kita bersahabat aja. Nah, makanya dengan adanya Lucy, itu semua ditanggunglah keamanannya. Lucy itu sebagai pawang di hutan, makanya tidak ada yang berani arti kata kasar lah. Maka rekan-rekannya nggak pernah dicolek sama binatang-binatang, karena sifatnya Lucy itu lunak, pengayom. Jarang yang bisa ditemui seperti kayak Lucy itu bisa mengayomi binatang-binatang baik yang kasar, lemah lembut, semua dia tetap bersahabat. Makanya rekan-rekannya itu seperti si Reni, si Moni, yang lainnya itu senang dengan adanya Lucy. Lucy orangnya pendiam, tapi kalau sudah mengatakan, kalau dia nggak senang, hati-hatilah. Karena Lucy bukan orang sembarangan. Dia sebagai penjaga hutan rimba itu, makanya binatang-binatang itu semua takut sama dia. Mau besar harimau atau apa. Nah, harimau kalau sudah dihadapi sama si Lucy, dengan telunjuknya itu bisa mengatakan. Jadi dia selalu hormat.
Kehidupan di alam terbuka seperti binatang-binatang itu ingin hidup lebih luas lagi, terutama di hutan belantara ini. Mereka saling satu sama lain mengisi kekosongan. Di antara binatang-binatang itu ada juga yang sangat seram ditakuti, seperti serigala. Itu juga emang menakutkan. Seperti seekor rusa itu hanya bisa mondar-mandir melihat kanan dan kiri suasana di hutan. Mereka itu bukan tidak mau bersenang-senang dengan rekannya, tapi dia menghindar karena seekor binatang itu yang memusuhinya. Maka dengan susah payah dijauhkan mereka. Seperti ini kambing. Kambing bersahabat dengan rusa itu. Ya, seperti bisa dikatakan kancil. Kancil di kehidupan di air, zebra itu sangat senang. Hutan ini sangat luas. Bila dijangkau manusia tidak akan sampai. Karena apa? Suasana terlalu luas. Tapi mereka senang, sejuk, nyaman, terasa di pikiran benaknya. Harapan satu-satunya yang penting tidak terganggu dengan satu sama lain. Seperti seekor kancil ini, hidupnya dia bersenang-senang. Sebetulnya dia julukannya itu selalu dimusuhi itu. Mereka tetap bersemangat. Dia menghindar, nggak mau mendekat. Dia menjauh. Kancil itu binatang yang sangat cerdik. Makanya dalam sejarah itu ada cerita si kancil sangat cerdik, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Mungkin dalam kisahnya stop motion animasi, stop motion tutup film ini akan mempersembahkan sebuah berjudul Sang Kancil mempunyai sifat aman dan tenteram terhadap sahabatnya dan sangat cerdik. Maka seperti kayak petani sawah itu selalu dikalahkan dulu sama otaknya dia. Tapi si petani itu juga mempunyai seekor anjing hutan yang suka menjaga ketimunnya. Si kancil itu emang sangat cerdik. Langkah kemanapun arahnya dia tahu. Dia bersahabat sama yang binatang-binatang yang inilah petani. Petani ini namanya si Togop. Dalam kisah nanti si Togop itu menyayangi binatang si kancil. Kancil itu jinak, tapi akalnya cerdik. Dia bisa menyok kanan ke kiri, ke sana kemari, mencari rekannya. Si kancil itu merupakan binatang yang sangat lincah, pandai. Cuma akal muslihatnya terlalu banyak di dalam pemikiran. Seperti kayak Abu Nawas dalam cerita 1001 Malam. Kancil ini merupakan dalam kisah nanti Pututo akan mempersembahkan sebuah judul seekor kancil yang sangat tampan dan gagah, berakal, sehat, dan mempunyai nilai pikiran yang kuat. Maka si petani selalu dikibulin terus dengan akalnya. Mereka itu dia sebetulnya bersahabat dengan anjingnya, anjing si petani. Petani ini tidak mungkin dirugikan. Ya, walaupun seekor binatang, dia tidak pernah menyepelekan lah.
terdapat rekan-rekannya. Terutama si kancil ini, dia banyak bersahabat dengan seekor kambing, seekor sapi. Mereka paling senang dia bersahabat. Langkah kakinya juga, dia juga nggak pernah selalu berbohong kepada rekan-rekannya. Mungkin dalam kisah nanti si kancil binatang cerdik akan dikisahkan dalam seri animasi stop motion. Mungkin dalam kisah ini diambil garis besarnya si kancil sangat cerdik, kehidupan di hutan yang luas, akalnya bermacam-macam, sepertinya kayak Abu Nawas dalam cerita 1001 Malam. Nah, fokus ceritanya nanti si kancil itu dia suka mencuri punya petani itu, ketimunnya. Dengan caranya gimana? Ya selalu kan dia bersahabat dengan seekor anjing hutan yang menjaga petani itu. Nah, menjaga hutan itu juga seperti yang punya si kancil, mereka selalu bersahabat juga pada lain-lainnya. Si kancil memang binatang sangat cerdik, dia serumpun dengan binatang lainnya. Cuman hanya serigala atau macan tutul yang tidak senangi, karena dia sekali geragot itu ngeri lah, bisa-bisa kepala atau ekornya putus gitu. Makanya dengan harapan dia bersahabat dengan yang seperti lembu atau sapi, kuda zebra, terus ada lagi seperti kambing. Nah itu paling temenin ya, karena paling mudah didekati. Nah, artinya seperti kayak seteman, sepergaulan, sangat baik. Makanya dia milih-milih si kancil itu. Kancil ini suka banyak bertarung, dari adu ketangkasan. Sampai ekor gajah itu juga pernah dikibuli. Dibilang mau adanya hari kiamat. Nah, dengan adanya si kancil itu, dengan latar belakang sangat cerdiknya, si gajah itu juga akan turun. Tapi nanti diangkat ceritanya setelah ini hanya cuplikan ya. Cuplikan untuk serial ini. Nah, si petaninya ini namanya si Topo. Topo ini ganteng. Cuman emang paling sayang sama binatang ternaknya si kancil itu. Walaupun akalnya cerdik, selalu bilang, "Cil, kamu emang sangat cerdik. Apapun kamu bisa menjaga. Ketenteraman di hutan. Aku sangat senang, bangga punya binatang seperti kamu." Emang aku pun juga takut kalau ada seperti harimau, singa, itu paling dikhawatirkan. Si kancil itu tapi cerdik, dia cepat lompat langkahnya juga. Nah, teman-temannya lari-larian kalau sudah ada harimau, ada macan tutul gitu. Mereka tidak senangi, karena sekali menggeragot ngeri itu badannya, habis makan gitu. Tapi si kancil itu sangat cerdik. Apabila dimusuhi, dia berkata sama teman-temannya, mengambil alihkan pandangannya, biar nggak tertuju pada si kancil. Si kancil itu emang sangat cerdik dan lucu. Lihat langkahnya, matanya, gayanya, gerakannya ke kanan dan kiri. Makanya seekor lembu atau sapi itu sangat menyayangkan dengan si kancil. Bisa diajak kompromi, musyawarah dalam hutan. Nah, ini di dalam hutan ini juga kelihatannya indah banget. Nah, makanya si kancil itu pikirnya, aku sangat bangga ini dengan luasnya hutan ini dan pandangan-pandangan yang indah, sangat. Nah, itu kadang-kadang tuh, si macan tutul itu suka tuh ganggu tuh, dia pura-pura mendekat, tiba-tiba diserobak kakinya. Akhirnya mereka terbit-bit. Si kancil pintar langkahnya dia, didekati temannya. Nah, itu si Topo itu yang punya si kancil itu, dekati lagi tuh, mencoba si kancil itu dilus-lus. Kamu jangan banget ya,
boleh kamu bandel, tapi rekan kamu jangan digalaki. Harapannya kamu bersahabat ya, Cil. Semoga teman-temanmu senang ya di hutan. Kamu bolehlah jadi panutan. Pasti di dalam hutan itu ada panutannya. Siapa yang bisa mengalahkan dengan cara ya mungkin dengan kelunakan, mereka akan bangga. Jangan keras, kalau keras malah dimusuhi. Nah, kalau kamu jiwanya lunak dan taat sama perintah, apabila ada yang menjadi dia nah itu harimau itu nggak senang dia si Kancil itu, makanya dengan putar balik badan ini lincah. Dia sebetulnya mau terkam kakinya, tapi dia lincah kakinya, bisa lompat sini lompat sana. Nah, sangat disayangkan. Nah, akhirnya dia minta bantuan. Nah, dengan seekor macan, si Kancil tetap berpedoman gini. Siapa takut di hutan ini, siapa yang jadi jago adalah yang cerdik. Makanya si Kancil itu julukannya sangat cerdik. Mungkin harapannya kita bisa bangga melihat seekor kancil. Dan saksikan nanti serial selanjutnya Ibu tutup film animasi. Oke, makanya tonton terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, dalam cerita ini akan kita munculkan animasi stop motion si Kancil, binatang yang sangat cerdik. Nah, dia suka mengalihkan teman rekan-rekannya, terutama sang gajah. Gajah itu pernah dibohongi dengan adanya hari kiamat. Si Kancil itu karena dikurung sama petani, karena sering mencuri ketimun, pernah dikurung sama petani itu, langsung dikandangi. Cuman sayang, si petani itu kan punya seekor anjing hutan yang suka menjaga tanamannya. Akhirnya si Kancil itu dibuka dengan harapan dibohongin sama si Kancil. Cil, kamu kenapa dikurung? Oh, tandanya aku disayang sama petani. Padahal itu tipu muslihat si Kancil, emang akalnya pinter, cerdik, sangat cerdik. Dan seekor gajah juga pernah dibohongi. Karena udah dikurung di dalam danau, dimasukin dalam danau, si Kancil itu, dia bilang sama seekor gajah. Si gajah itu pas melewati, Cil, kamu ngapain di dalam danau? Oh, aku udah disayangin, lagi dimandi-mandiin, disayang-sayang sama majikan saya, sama petani si Topo itu. Si Topo itu baik. Jangan bohongin kamu. Bukan. Hati-hati kamu ya. Ini dunia bentar lagi kiamat. Makanya lebih baik kamu turun ya. Kamu turun ya, gajah turun. Akhirnya gajah itu